Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ivan Bastomi. Di video kali ini, aku mau melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya setelah menaiki PO Garuda Mas yang jalan dari Pulau Gadung tujuan ke Bojonegoro. Sebenarnya aku cukup bingung untuk naik PO apa untuk ke arah Surabaya, karena ini merupakan rute panas di Jawa Timur dengan diduduki oleh banyak PO putra daerah Bojonegoro sendiri seperti Bangau Mas, Dali Prima, Dali Mas, Margojoyo, Putra Mas, dan Raja Wali Indah. Karena okupansinya tinggi dan didominasi oleh para pekerja industri yang berada di sepanjang Lamongan, Gresik, hingga Surabaya, membuat PO-PO di rute panas ini memiliki pasarnya masing-masing dan hampir selalu ramai penumpang. Dan pastilah di mana ada pasar demand tinggi, di situ pula terdapat persaingan yang ketat. Dan pastinya adu kecepatan tak dapat dihindarkan. Ya teman-teman, ternyata ada yang menarik perhatianku nih, yaitu PO Bangau Mas ini teman-teman. Ini kan buatannya Nusgem ya ini ya, Cityliner kalau nggak salah namanya ya. Wah iya ini teman-teman. Wah menarik sih ini. Aku akan naik ini aja deh. Kalau lihat dari mesinnya ini, mesin depan berarti kayaknya AK8 ini, Hino AK8. Dan ya Cityliner, lampunya ini loh, dan bentuk dari model karoserinya nih. Wah gokil ini. Ini langka ya kayaknya yang ini ya. Wah menarik ini teman-teman. Aku harus naik ini aja deh. Dan tiba-tiba langsung banyak nih teman-teman yang antri nih teman-teman. Ada Bangau Mas, di depan ada Putra Mas, terus di belakang ada lagi antri dua, yaitu Dali Jaya dan juga Dali Prima. Rata-rata pemain putra daerah Bojonegoro semua sih. Bangau Mas dan Dali Prima nih menarik ya. Ini memang balapan sih kalau kayak gini nih teman-teman. Dan ini si Putra Mas langsung diberangkatin nih. Ini dia sekilas penampakan bodi Cityliner dari karoseri asal Demak, yaitu Nusantara Gemilang. Bodi ini hadir dengan cita rasa khas bus Eropa yang modelnya hampir sama seperti bodi Cityliner dari perusahaan Neoplan asal Jerman. Untuk sekarang, bodi ini hampir jarang ditemukan dan bisa disebut sebagai bodi langka. Jadi aku beruntung bisa ketemu jadwal yang pas dengan bus ini. Ya bisa dibilang hoki lah. Karena bus sudah akan diberangkatkan, jadi kita langsung masuk aja. Ya teman-teman, ini aku udah dari dalam busnya dan wow, ini di belakang kas ekonomi ATB lah ya. ATB ada 6 seat, terus konfigurasi 32 dan dengan jumlah seat banyak. Dan untuk pelonggaran kaki ini ya khas ATB lah ya. Memang seperti ini teman-teman, baik Sugeng Rahayu maupun Mira juga sama aja segitu.
ini sih yang memang aku rasa beda sih teman-teman, yaitu kabinnya ini loh. Ini untuk jalur tengah atau lewat Madiun itu nggak ada ya yang Cityliner kayak gini teman-teman, dari Nusa Gemilang. Wah gila sih ini. Beneran takjub aku teman-teman. Ini kayak karet gitu, empuk, dan ini nggak ada kompartemennya, jadi langsung AC teman-teman. Tuh khas banget lah Nusa Gemilang, mantap banget. Terus lampunya juga bukan LED yang kayak yang lama, yang baru istilahnya. Nah ini masih LED gede gini teman-teman. Wow sih ini. Terus ada CCTV-nya pula. Menarik banget. Oke, gak tahu aku berangkatannya mungkin jam 4.45. Jadi aku udah dapet hot seat. Kita tinggal tunggu keberangkatannya aja nih.
Jam 6.02 kita sudah masuk di Babat nih teman-teman. Depan tuh ada Margojoyo. tiga kali kontak. Ya itu laporan. Yang terakhir mau ini tiap seni. Bareng
jam kita udah sampai di Lamongan nih teman-teman. Dan yang naik dari sini rame banget nih. Tuh full banget sekarang.
Jam 7.34 kita masuk ke GT Kebomas nih. Selanjutnya kita akan via tol sampai Bungur nih. Jam 7.49 kita udah sampai di exit Pasar Loak nih teman-teman. Banyak banget yang turun sini ya. Jam 8.05 kita udah masuk Medaeng area nih teman-teman. Pak, monggo matur suwun. Banyuwangi, mana Pak? Pak, monggo matur suwun nggih, Pak. Ya teman-teman, akhirnya pukul 8.09 aku udah sampai di Surabaya nih. Wah. Dan bus Bang Omas nanti akan melanjutkan lagi menuju Bojonegoro. Mungkin ada di jam 9-an ya jadwalnya. Karena rapet banget teman-teman, mungkin ada di jam bahkan setengah 9 deh kayaknya. Ya oke, menurutku ya untuk harga tiket 40.000 terus dikonversi menjadi layanan bus yang menurutku ya memang nggak terlalu nyaman ya karena kelasnya ekonomi teman-teman. Tapi kencengnya itu loh, sensasi balapnya itu loh, itu yang membuatku suka banget sih. Jadi aku jadi ketagihan naik Bangau Mas ini. Kenapa? Karena aku udah lama banget nggak ngerasain style Jawa Timuran, ya kan, style salip-salip ala Jawa Timuran. Dan akhirnya aku ngerasain kembali dengan Bangau Mas ini teman-teman. Wah mantep banget lah. Terus ada satu yang membuatku ganjil sih teman-teman, yaitu karoseri Nusantara Gemilang ya. Kenapa ganjil? Karena itu bus udah lama ya, udah kelihatan lah, udah banyak yang keropos gitu, udah banyak yang keropos di sisi belakangnya. Tapi teman-teman, dashboardnya bagian dalam itu nggak ada sama sekali yang gemblodak teman-teman. Kita tahu lah kalau kalian bisa bandingin dengan naik Sugeng Rahayu lah, pasti ya kerasa kan gelodak-gelodaknya. Ini sama sekali enggak teman-teman. Padahal dalamnya itu kayaknya masih orisinil gitu. Bener-bener gokil banget sih. Itu pencapaian yang luar biasa menurutku untuk Nusantara Gemilang ya. Bisa dashboardnya semuanya, interiornya itu bisa tahan sampai usia yang lumayan lama gitu. Walaupun untuk mesinnya dia pakai Hino AK8. Tapi beneran kayak nggak geratak-geratak gitu sama sekali. Wah mantep banget sih, aku sampai terheran-heran sih. Wah tapi mantep banget lah, very recommended buatku. Kalau kalian mau naik
Bangau Mas ya, dari Bojonegoro sampai ke Surabaya ini. Oke, sekian dulu perjalananku kali ini. Ikutin terus perjalananku selanjutnya, tetap di Muhammad Ivan Bastomi.